Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Antik Bintari selaku dosen pengampu mata kuliah Proses Legislatif Indonesia, serta teman-teman semua yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya, Farah Anindita Putri, NPM 48. Kemudian ada Sabila Medina Diskiani, NPM 46. Kemudian ada Michael Yudayano, NPM 68. Ada Zulfikar Abdul Zihni Aziz, NPM 96. Dan Priti Ananda Siantara, NPM 102. Masa pengunjuk rasa di depan gedung DPR Selasa siang lantang menyuarakan penolakan pengesahan RKUHP. Masa aksi juga menuntut pemerintah dan DPR untuk membatalkan rencana pembahasan kembali RKUHP. Penolakan dilakukan diantaranya terkait sejumlah pasal yang dinilai diskriminatif terhadap perempuan. Ini terkesan terburu-buru sekali ya, karena sebelumnya tidak ada konfirmasi dulu ke masyarakat tidak dikasih tahu, apalagi dari pihak perempuan banyak yang dirugikan masalah RKUHP ini. Yang pertama tidak boleh aborsi, itu sangat merugikan sekali, mungkin bagi yang aborsi tanda kutip yang lain, mungkin buat yang hamil di luar nikah kayak gitu nggak masalah, oke. Cuman kalau misalkan di sisi lain ada kan yang mempunyai penyakit gitu yang diharuskan aborsi, itu harus dipenjara juga. Pemerintah terlalu masuk ke ranah private. Itu privasi rakyat sudah direnggut, hak privasi rakyat sudah direnggut, apalagi soal pasal yang mengatur tentang aborsi. Itu perempuan sudah diperkosa. Kenapa haknya mau diperkosa sama pemerintah? Itu saya sangat-sangat kecewa dengan sikap pemerintah yang seperti itu. Sejumlah pasal yang mengkhawatirkan bagi perempuan diantaranya terkait larangan pulang malam, aborsi, dan perzinahan. Selain diskriminatif, pasal-pasal tersebut juga dikhawatirkan menjadi overkriminal terhadap perempuan. Dari Jakarta, Faris Al-Hassani, M. Kurniawan, MyTV melaporkan. Dalam pertemuan kali ini, kami akan menjelaskan salah satu peraturan yang menurut kami diskriminatif, yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 70A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya. Sebagai wujud pelaksanaan kewenangan daerah secara otonom untuk mengelola daerahnya sendiri, pemerintah Kabupaten Purwakarta mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 70A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya. Menurut Bupati Deddy Mulyadi, alasan dikeluarkannya Perda Nomor 70 tersebut adalah yang pertama, untuk menyikapi maraknya anak yang belum berusia 17 tahun yang melanggar etika sosial di masyarakat. Yang kedua, untuk menjaga dan melindungi akhlak mulia para remaja Purwakarta dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehamilan di luar nikah. Dan yang ketiga, untuk mengembalikan desa di Kabupaten Purwakarta sebagai pusat budaya di Indonesia. Namun, terdapat pro dan kontra di tengah masyarakat mengenai pasal 6 yang mengatur tentang etika dan adat masyarakat desa. Di satu sisi, pemerintah daerah ingin mewujudkan warga masyarakat yang berbudaya dan bermartabat tinggi. Namun, di sisi lain, masyarakat menganggap pacaran adalah hal yang wajar dan para remaja akan melewati fase ini. Maka, di sini kami akan menyajikan hasil analisis dari kelompok kami. Halo teman-teman, aku Sabila. Di sini aku bakalan ngasih tahu kalian pasal berapa sih yang menjadi pasal diskriminatif. Nah, menurut kelompok kami, pasal diskriminatif itu ada pada pasal 6. Di bagian bab 5 mengenai penataan kehidupan sosial, lingkungan hidup, kepariwisataan, dan keamanan. Ada pada poin I. Isinya, anak usia sekolah dilarang berada di luar rumah lebih dari pukul 21.00. Kemudian ada pada poin L, warga masyarakat yang berumur 17 tahun ke bawah atau usia remaja dilarang berpacaran. Selanjutnya ada pada poin M, warga masyarakat yang berumur di atas 17 tahun dilarang berpacaran baik di dalam maupun di luar rumah lebih dari pukul 21.00 kecuali didampingi oleh orang tua atau keluarganya.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michael. Di sini saya akan membahas argumentasi kelompok kami mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 70 Tahun 2015. Pada salah satu pasalnya memiliki kontroversi, yaitu pasal 6, di mana di sini ada pelarangan untuk anak remaja yang berusia di bawah 17 tahun, dan di atas 17 tahun melakukan kegiatan komunikasi antar lawan jenis atau berpacaran. Nah, di sini kita dapat ketahui ada diskriminasi pada pola antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan ekspresi. Lalu, dalam pasal ini juga ada kontroversi dalam kepada anak usia sekolahan dilarang keluar malam di atas jam 21, yang menjadi diskriminasi terhadap usia, yang membuat kelompok kami menyatakan menolak peraturan daerah tersebut dengan alasan kebebasan berekspresi yang dilakukan oleh para anak remaja dengan alasan diskriminasi serta kebebasan hak asasi manusia atas kebebasan dalam melakukan kegiatan aktivitas di luar rumah pada jam-jam tersebut. Dan di sini kami mengetahui bahwa pemerintah melakukan kegiatan ini sewenang-wenang tanpa melihat apa yang terjadi pada lapangan dan tanpa melakukan olah TKP atau penelitian. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan dari teman-teman kelompok saya terkait perbub kontroversial yang terdapat di Kabupaten Purwakarta. Solusi dari kelompok kami adalah baik pemerintah maupun orang tua wajib untuk mengedukasi anak-anak mereka terhadap penanaman nilai-nilai moral dan kebaikan di dalam diri anak. Orang tua pun harus mengawasi dan membimbing anak-anak di dalam pergaulan mereka. Perbub ini dibuat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada remaja, seperti hamil di luar nikah ataupun seks bebas. Nah, untuk menghindari hal tersebut, seharusnya pemerintah memberikan edukasi seks yang tepat bagi para remaja. Seperti yang kita tahu, edukasi seks di Indonesia masih sangat tabu, padahal hal tersebut sangat penting ditanamkan kepada para remaja. Perbub ini pun masih sangat rancu. Di dalam perbub ini tidak dijelaskan sampai mana batas-batas pacaran yang dimaksud. Perlu ditegaskan dan dijelaskan sampai mana batas pacaran tersebut yang akan terkena sanksi. Oleh karena itu, sesungguhnya yang penting itu bukan tindakan represif, melainkan tindakan preventif, yaitu dengan membekali para remaja dengan mematangkan IQ dan SQ mereka, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan juga adat-adat ketimuran sebelum memutuskan untuk berpacaran. Tetapi lebih mengarahkan kepada manajemen yang baik dalam berhubungan antar lawan jenis. Dalam menyiapkan generasi penerus bangsa, menurut saya juga pemerintah jangan terlalu kaku dalam mengatur dan melarang para remaja berpacaran, dengan menjelaskan hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Jadi menurut kelompok kami, perbub ini itu sangat kaku, diskriminasi, dan memasuki ranah privasi individu, yang menurut saya itu tidak baik. Kesimpulan yang kelompok kami buat adalah kami tidak setuju dengan adanya peraturan ini. Kenapa? Karena di peraturan ini menurut kami terlalu banyak hal-hal yang rancu dan tidak jelas. Melihat peraturan ini bisa dibilang bertujuannya baik, namun malah menciptakan peraturan yang diskriminatif dan terlalu menyangkup hal-hal yang bersifat pribadi. Mengingat kita berdiri di sebuah negara dengan ideologi Pancasila dan sistem demokrasi yang kuat seperti ini, seharusnya kita bisa membuat peraturan-peraturan yang tidak diskriminatif dan tetap membebaskan hak-hak kita dalam berekspresi. Sekian dari kelompok kami, saya Zulfikar, mewakili teman-teman saya di kelompok ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.